Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan kondisi yang memungkinkan kita untuk senantiasa merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ini tidak membawa kita ke dalam kesedihan yang begitu mendalam, tetapi ada kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita kembali merenungkan firman-Nya. Hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya ini damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, membacakan, dan melakukan sabda Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika hendak menghadapi sebuah pertandingan, seorang atlet ini berkata, "Semoga keberuntungan berpihak kepada saya." Ucapannya didengar sang pelatih yang kemudian menegurnya, "Kamu hanya mengharapkan keberuntungan? No, kamu perlu kesempatan dan persiapan. Sekarang kesempatan sudah datang, maka tugasmu hanyalah melakukan persiapan supaya dapat bertanding dengan maksimal." Bapak Ibu Saudara, keberuntungan gak hanya dapat diciptakan atau bukan untuk diciptakan. Karena itu mengharapkan keberuntungan bukanlah solusi yang baik. Namun berbicara tentang keberuntungan, sesungguhnya tidak ada hal di dunia ini yang dapat mengalahkan keberuntungan seorang Kristen. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kurang beruntung apa ya? Manusia yang berdosa, yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Kurang beruntung apa Bapak Ibu Saudara? Bukankah ini merupakan kesempatan emas bagi setiap kita yang tidak boleh kita lewatkan? Karena itu tinggallah satu saja bagian yang perlu kita kerjakan, yakni bersiap diri. Berjaga-jaga supaya keberuntungan dan kesempatan kita jangan lalu begitu saja. Bapak Ibu Saudara, keberuntungan dan keselamatan dari Tuhan perlu ditindaklanjuti dengan iman, kasih, dan pengharapan. Sebab tugas kita bukan mempermasalahkan soal waktu kedatangannya. Soal waktu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah merawat kesempatan dengan setia dan selalu waspada. Berjaga-jaga, bersiap diri setiap saat. Supaya pengharapan kita tidak tergoyahkan, kita harus setia membangun iman dan hidup berpihak pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kasih, bahkan kita memiliki hati yang tenang untuk setia melayani Dia. Karena kesempatan dan keberuntungan terbesar kita ini bisa saja terlepas dari genggaman kita sewaktu-waktu ketika kita menjadi lengah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita berjaga-jaga di setiap aspek kehidupan kita, dan senantiasa mencerminkan akan orang Kristen yang percaya dan patuh kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh pengasih dan penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami.
Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menggunakan waktu kami dengan sebijak dan sebisa mungkin untuk senantiasa memuliakan Engkau, mengharapkan kasih dan pengharapan untuk tetap setia dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu juga berdoa untuk Ibu Rani Sulastri dan Selin Tanwijaya dalam masa-masa mereka yang telah Engkau anugerahi hidup Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, pimpinan sertai untuk setiap langkah jalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumulkan saat ini, Tuhan yang bantu dan menolong Tuhan. Berikan kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap mereka. Kami menyerahkan waktu kami, aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.